Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyelesaikan tugas manajemen farmasi dan akuntansi dengan saya sendiri, Eni Yuliani. Saya Jamilah Hamidianti. Dan saya Viva Ambamir. Berikut soal yang kami dapatkan. Data-data yang ada pada Apotek 3 Jaya periode 31 Desember tahun 2018 untuk digunakan sebagai ilustrasi pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan perubahan modal neraca. Berikut ada tabel. Diketahui terdapat penjualan dengan nominal 15 juta, retur penjualan dan potongan harga 450.000, potongan penjualan 90.000, persediaan awal 1 Desember tahun 2018 9 juta, persediaan akhir 31 Desember 2018 3 juta, pembelian 3.450.000, potongan pembelian 225.000, biaya angkut 150.000, retur pembelian dan potongan harga 105.000, biaya iklan 750.000, gaji pegawai toko 1.200.000, biaya pegawai kantor 300.000, biaya perlengkapan kantor 225.000, biaya asuransi 75.000, biaya penyusutan peralatan toko 150.000, modal awal 1 Desember 2018 10.500.000, pref atau pengambilan untuk pribadi 300.000, piutang dagang 3.225.000, kas 750.000, perlengkapan kantor 1.350.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor 300.000, tanah 6 juta, gedung 10.500.000 rupiah, utang dagang 10.560.000, utang gaji 2.250.000, peralatan kantor 3.750.000, pendapatan bunga deposito 150.000, asuransi dibayar di muka 375.000. Baik, dari soal yang kita dapatkan, kita masuk ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi, penjualannya sebesar 15 juta. Lalu retur penjualan dan potongan harga sebesar 450.000. Kemudian potongan penjualan sebesar 90.000. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya menjadi 540.000. Sehingga jumlah penjualan bersih adalah pengurangan dari penjualan dan retur penjualan serta potongan penjualan, sehingga hasilnya ketemu 14.460. Kemudian harga pokok penjualan yang pertama ada persediaan awal 1 Desember 2018 sebesar 9 juta. Kemudian pembelian akhir kita masukkan 3.450.000 dan biaya angkut 150.000. Kita totalkan menjadi 3.600.000. Kemudian ada retur pembelian dan potongan harga sebesar 105.000. Potongan pembelian 225.000 dan kita totalkan menjadi 330.000. Kemudian pembelian bersih adalah jumlah pengurangan dari 3.600.000 dikurangi 330.000. Hasilnya menjadi 3.270.000. Sehingga barang yang tersedia untuk dijual yaitu 9 juta ditambah 3.270, hasilnya 12.270. Kemudian masuk pada persediaan akhir 31 Desember 2018 sebesar 3 juta. Kemudian harga pokok penjualannya adalah hasil pengurangan dari 12.270 dikurangi 3 juta, yaitu 9.270. Sehingga laba kotornya adalah pengurangan dari 14.460 dikurangi 9.270, yaitu 5.190.000.
Kemudian kita masuk ke biaya usaha. Di sini ada biaya penjualan. Yang pertama ada gaji pegawai toko sebesar 1.200.000. Biaya penyusutan peralatan toko 150.000. Biaya iklan 750.000. Sehingga jumlah biaya penjualannya kita jumlahkan hasilnya menjadi 2.100.000. Lalu pada biaya administrasi umum, yang pertama ada biaya pegawai kantor sebesar 300.000. Biaya perlengkapan kantor 225.000, biaya asuransi 75.000, hingga jumlah biaya administrasi umumnya adalah total dari ini hasilnya menjadi 600.000. Sehingga jumlah biaya usahanya kita tambahkan dari jumlah biaya penjualan ditambah jumlah biaya administrasi umum hasilnya 2.700.000. Sehingga laba usahanya 5.190.000 dikurangi 2.700.000, hasilnya menjadi 2.490.000. Kemudian ada pendapatan bunga deposito sebesar 150.000, sehingga laba bersihnya adalah penjumlahan dari laba usaha dan pendapatan bunga deposito yaitu 2.640.000. Di sini saya akan menjelaskan laporan perubahan modal dan neraca. Di sini diketahui modal awalnya 1 Desember 2018 10.500.000. Sedangkan laba bersihnya 2.640.000. Diketahui prifnya 300.000. Jadi 2.640 dikurangi 300 didapatkan 2.340. Jadi modal akhirnya 31 Desember 2018 sama dengan 10.500 ditambah 2.340 sama dengan 12.840. Nah, kita masuk ke neraca. Jumlah aktivanya yaitu diketahui kasnya 750, piutang dagang 3.225, asuransi dibayar di muka 375, perlengkapan kantor 1.350. Jadi di total semuanya sama dengan 5.700.000. Kita masuk ke aktiva tetap, diketahui peralatannya 3.750, sedangkan akumulasi penyusutan kantornya 300. Jadi ini dikurangi 3.750 dikurangi 300 diperoleh 3.450. Sedangkan uang gedungnya 10.500 ditambah uang tanah 6 juta. Jadi 3.450 ditambah uang gedung dan tanah diperoleh 19.950. Kita tambah dengan hasil jumlah aktiva lancarnya. Jadi jumlah total semua aktiva sama dengan 25.650.000. Sedangkan utang dan modalnya diketahui utang dagang 10.560. Utang gaji 2.250. Jadi jumlah utangnya sama dengan 12.810. Sedangkan modalnya, modal Apotek 3 Jaya diketahui 12.840. Jadi kita tambah 12.810 ditambah 12.840 sama dengan 25.650. Jadi jumlah aktiva dan jumlah utang dan modal itu sama. Cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.